Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 18 ayat 21 dan 22. Saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Jemaat dikasih Tuhan, pengampunan, kembali lagi seperti yang kita bahas kemarin tentang pengampunan, menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian kita. Sampai satu kali Petrus pun bertanya kepada Yesus, "Berapa kali mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku? Apakah 7 kali?" Tuhan tidak mengiyakan 7 kali, tetapi sampai 7 kali. Ya, 70 kali 7 kali. Artinya ini jangan main bilangan. Tuhan menyatakan dengan angka itu maksudnya begitu tidak terbatas. Artinya begitu banyak yang harus kita berikan atau pengampunan yang kita berikan terhadap saudara kita. Kadang-kadang kita baru mendapati saudara kita berbuat salah sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali sudah, aduh kamu itu loh, ya salah mulu, kamu selalu begitu. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan nyatakan 70 kali, 7 kali loh. Ini banyak sekali. Artinya apa? Di sini kita harus belajar, orang Jawa bilang, ya jembar hati nih. Artinya kita mesti bisa mengerti kalau Tuhan ingin kita mengampuni sesama kita segitu banyaknya. Kenapa kok sampai segitu banyaknya? Karena sesungguhnya kita pun juga bersalah kepada Tuhan dan lebih dari 70 kali 7 kali bahkan. Ya, artinya dosa kita, kesalahan kita kepada Tuhan pun banyak. Dan Tuhan akan ampuni itu. Seberapapun kesalahan kita. Nah, Tuhan ingin kita juga mengampuni sesama kita, saudara kita. Juga tidak dibatasi selama saudara kita ini mengakui kesalahan. Dan kita harus mengampuni. Jangan dengan syarat, ya pokoknya sekali ini aja, besok aku gak mau ngampuni lagi. Jangan begitu. Gak mudah dong. Ya memang. Ya memang tidak mudah. Kalau dibalik kita dengan Tuhan, berapa kali kita minta ampun dan akhirnya berbuat salah lagi, minta ampun lagi, berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Berapa kali coba? Selama hidup kita berapa kali juga? Nggak terhitung banyaknya.
Nah, terhadap sesama kita, Tuhan ingin supaya kita juga memiliki hati seperti Tuhan yang terus senantiasa mengampuni orang-orang yang minta ampun kepadanya. Orang-orang yang telah bersalah, berdosa, dan bertobat kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Sekali besok, buat dosa lagi, minta ampun, diampuni lagi loh sama Tuhan. Sebegitu luasnya pengampunan yang Tuhan beri. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang menjadi, boleh dikatakan, teladan bagi dunia. Kita harus juga belajar bisa mengampuni kesalahan orang dengan tidak memberi batas. Artinya setiap kali orang bersalah kepada kita, ayo jangan izinkan kebencian, jangan izinkan kekecewaan tinggal di hatimu. Lepaskan pengampunan. Artinya pengampunan di sini bukan berkata di mulut, ya aku memaafkanmu, maafkan kesalahanku, ya saya memaafkan kesalahanmu. Bukan hanya sampai di mulut, tapi sampai ke dalam hati, sampai ke dalaman hati. Jadi orang bilang lahir dan batin. Jadi bukan hanya di luar tapi juga di dalam. Dengan ketulusan ini. Karena Tuhan melihat hati kita. Kita mengatakan, ya aku memaafkan, ya aku mengampuni. Tapi kalau hati kita ternyata masih menyimpan kebencian, itu belum sah di hadapan Tuhan. Boleh dikatakan kita masih belum mengampuni. Ya, mulut mengatakan mengampuni, tapi hati masih ada benci. Maka sesungguhnya kita belum mengampuni dalam pandangan Tuhan. Ya, jadi mari jaga hati kita ya. Jangan biarkan kecewa, benci itu terus tinggal. Ya, ketika orang minta ampun, lepaskan pengampunan. Dan buat dosa lagi, minta ampun lagi, lepaskan pengampunan. Ya, ingat pengampunan yang tulus dari dalam hati, yang sungguh-sungguh. Ya, jadi bukan dengan istilahnya dibuat ya perkataan saja, kata-katanya ya wes diampuni, tetapi hatinya masih juga benci. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Tuhan ingin hati kita, juga ucapan kita, tindakan kita itu senada, sama. Jadi ketika kita menyatakan pengampunan bagi orang lain, sesungguhnya biarlah hati kita pun betul-betul mengampuni kesalahan orang. Ingat, kita pun orang berdosa dan sering buat salah, dan Tuhan mengampuni kita. Masa kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya pengampunan atas kesalahan orang lain terhadap kami. Seringkali ya Tuhan yang terjadi, kami seperti memberi batasan. Pada firman-Mu katakan 70 kali 7 kali kami harus mengampuni. Ampuni kami justru Tuhan hari ini, yang kadang kami bisa sulit sekali mengampuni kesalahan saudara kami. Ketika mereka buat salah, seringkali kami tidak bisa mengampuni. Ampuni kami hari ini Tuhan. Kami minta kekuatan dari-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa mengampuni setiap orang yang mengecewakan kami, orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang menjahati kami, orang-orang yang mungkin buat dosa terhadap kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengampuni dengan segenap hati. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami bisa mengampuni kesalahan setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.